Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya bersama pada hari ini. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh lagi membaca firman dan merenungkannya. Allah Roh Kudus kiranya menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dari pembacaan firman Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dipimpin oleh Tuhan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Lalu ada alasannya, sebab firman Tuhan mengatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali lagi ke Mesir. Dari kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita dan senantiasa memimpin kehidupan kita. Bahkan ketika dalam perjalanan hidup kita seperti yang terjadi kepada bangsa Israel, mungkin Tuhan juga tidak memimpin kita melalui jalan yang lebih dekat, lebih cepat, atau pakai istilah sekarang shortcut. Tapi melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah justru memimpin bangsa Israel berputar di padang gurun. Tidak langsung melewati jalan ke negeri Filistin yang paling dekat. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara? Sebab dikatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka diperhadapkan dengan peperangan. Ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin mental kita tidak siap ketika menghadapi satu tantangan yang di depan kita, sehingga kita bisa kembali lagi kepada kehidupan lama kita. Allah begitu setia menuntun kita, bahkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika Tuhan melihat bahwa kita tidak akan kuat menanggung pencobaan itu, maka Allah
tidak akan mengizinkan kita melaluinya. Sama seperti bangsa Israel, demikian Tuhan juga menuntun kehidupan kita, dan ketika kita menjalani kehidupan ini dan menemukan hal-hal yang sulit yang menjadi tantangan hidup kita, apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itulah yang menjadi fondasi dasar kita untuk beriman bahwa kalau Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepercayaan, dan kita percaya bahwa Tuhan juga yang akan memimpin kita, memberikan kekuatan kepada kita. Termasuk ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kita, kita tetap percaya Tuhan tidak izinkan hal-hal yang sulit itu melampaui kekuatan kita. Puji Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita tetap beriman dalam perjalanan kehidupan kita menuju Yerusalem baru, surga yang kekal, dan dalam perjalanan ini kita tetap bisa bersukacita, setia kepada Tuhan, dan memberitakan segala kebaikan dan keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau menuntun kehidupan kami, dan Tuhan tahu akan kekuatan kami. Tuhan tidak mengizinkan pencobaan yang melampaui kekuatan kami, karena Tuhan setia dan sangat mengasihi kami, anak-anak. Tuhan pimpinlah kami supaya kami tetap setia dan memuliakan Tuhan seumur hidup kami dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.